أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita awali pengajian kita dengan memanjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah. Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita, Allah yang memudahkan kehidupan kita, Allah yang memberikan kesehatan, Allah yang kemudian memberikan hidayah, petunjuk kepada kita sehingga kita dimudahkan dalam jalan iman ini. Semoga dimudahkan juga kita dalam akhir kehidupan kita sehingga kehidupan yang husnul khatimah. Kemudian salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada suri tauladan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita ikuti sunnahnya, yang kita teladani akhlaknya. Semoga kita termasuk dari umatnya, pengikutnya yang pantas mendapatkan syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam hari ini alhamdulillah sampai pada pertemuan yang ke-50. Dan di pertemuan yang ke-50 ini kita masuk pada 5 perkara setelah kemarin kita bahas 2, 3, 4 perkara yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini pada kesempatan malam hari ini tema yang kita angkat adalah tentang 5 fondasi agama Islam. Kita baca hadisnya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buniyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal haji wa shaumi ramadhana. Yang artinya hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Umar, yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Umar di sini adalah Umar Ibnul Khattab. Jadi sahabat yang kemudian orang tuanya atau anaknya juga sahabat, bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam itu dibangun di atas 5 dasar atau 5 perkara. Yang pertama, persaksian atau syahadat bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Menegakkan salat, menunaikan zakat, haji ke Baitullah, dan puasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari, kemudian Muslim, dan banyak perawi hadis yang meriwayatkan hadis ini dengan beberapa redaksi. Hadirin yang dirahmati Allah, hadis ini merupakan hadis yang sangat penting, menjadi fondamen, menjadi dasar dari kita beragama.
dasar dari agama Islam. Kalau di dalam hadis yang lain terkait dengan 5 perkara ini dalam Islam, itu diterangkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau didatangi oleh malaikat Jibril dalam bentuk, bukan dalam bentuk malaikatnya, dalam bentuk manusianya, datang kepada Rasulullah kemudian bertanya kepada Nabi, akhbirni anil Islam, kabarkan atau beritahukan aku tentang Islam. Maka kemudian Rasulullah menjawab, antashhada alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tuz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita man istata'a ilaihi sabila. Maka Rasulullah menjawab, Islam adalah engkau bersyahadat bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, dan engkau menegakkan sholat, melaksanakan, menunaikan zakat, engkau berpuasa di bulan Ramadan, dan engkau berhaji ke Baitullah man istata'a ilaihi sabila, selama engkau mampu untuk melaksanakannya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sampai-sampai Imam Nawawi mengatakan bahwasanya hadis ini sangat penting, menjadi dasar fondamen tentang agama Islam, bahwasanya Islam itu tegak atas 5 perkara. Rasulullah menggambarkan bahwasanya Islam itu bagaikan bangunan. Jadi Islam itu bagaikan bangunan, dasarnya, fondasinya. Jadi fondasinya adalah syahadat. Jadi fondasinya adalah syahadat, kemudian yang lain salat, kemudian puasa, zakat, haji itu sebagai pilarnya. Jadi ini diperumpamakan Islam adalah sebuah bangunan. Bangunan Islam itu tegak atas 5 perkara ini. Sebagaimana masjid ini tegak ini ada bangunan fondamennya. Jadi yang paling penting ada akarnya, ada tiangnya. Maka Islam ditegakkan di atas 5 perkara ini. Syahadat, kemudian sholat, kemudian puasa, zakat, puasa, dan haji. Nah, tetapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada bukan berarti kemudian selain ini kemudian tidak penting. Jadi selain ini tidak penting, ini dasarnya. Nah, tidak mungkin orang berislam kemudian tanpa syahadat. Jadi syahadat ini menjadi hal yang sangat penting. Tidak mungkin kemudian ada orang kemudian saya sholat lah, tapi dia tidak mengakui, dia tidak menuhankan Allah, tidak menjadikan Allah itu satu-satunya dalam persembahan, dalam kita beribadah, dalam kita menyembah. Padahal kemudian secara lisan kita selalu bersyahadat atau kemudian selalu ikrar, baik syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maupun kita berikrar raditu billahi robba, aku ridha Allah sebagai Tuhan, aku ridha Allah yang aku sembah. Itu lisan kita mengatakan seperti itu. Lisan kita mengatakan aku ridha Allah sebagai Tuhan yang aku sembah. Kadang-kadang perilaku kita berbeda. Ada yang kita sembah selain Allah. Maka ini menjadi hal yang sangat mendasar. Oleh karena itu, ketika ada orang yang mau masuk Islam, bukan sholatnya, bukan zakatnya, tetapi kemudian bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Kalau sekarang orang mudah untuk mengatakan syahadat ini. Dulu orang Arab ketika Rasulullah hanya minta untuk mengucapkan kalimat ini, mereka tidak mau. Jadi mereka tidak mau untuk mengatakan la ilaha illallah, karena ada konsekuensi dari persaksian itu. Jadi kan
ketika orang-orang Quraisy, orang-orang kafir itu datang kepada Nabi, bahwasanya Nabi kemudian diiming-imingi dengan banyak hal, apakah dengan harta, kedudukan dan lain sebagainya. Setelah selesai Rasulullah mengatakan, apakah cukup kalian mengatakan seperti ini? Ya, cukup. Kalau cukup, saya hanya ingin minta satu hal. Saya tidak minta harta, saya tidak minta tahta, saya tidak kemudian minta yang lain-lain. Saya hanya ingin kalian mengucapkan satu kalimat. Nah, mereka mengatakan, tidak hanya satu kalimat, berkalimat-kalimat pun kami akan lakukan. Nah, kalau begitu, qulu la ilaha illallah tuflihu. Katakan la ilaha illallah, maka engkau akan mendapatkan kemenangan, kebahagiaan dan seterusnya. Begitu hanya mereka disuruh mengatakan la ilaha illallah, mereka mengatakan idzan tuharibunal arabu wal ajam. Kalau kami mengatakan seperti itu, maka kami akan diperangi oleh seluruh kabilah Arab, bahkan orang-orang asing. Mereka hanya untuk mengatakan seperti itu nggak bisa. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Allah, mengesahkan Allah. Tauhid sebagai dasar dari sebuah keyakinan. Karena apa? Karena yang berkembang pada waktu itu Tuhannya banyak. Bahkan di Ka'bah dan sekelilingnya, di dalam Ka'bah maupun di luar Ka'bah, bahkan di beberapa tempat di sekitar kota Makkah itu dibangun sebuah banyak patung. Jadi patungnya luar biasa banyak. Nah, maka ketika mereka biasanya menyembah patung yang banyak itu, kok kemudian hanya menyembah satu sesembahan, mereka tolak. Nah, ini yang menjadi bangunan yang paling dasar dari kelima hal ini. Jadi 5 hal yang paling mendasar adalah 2 kalimat syahadat. Bersaksi bahwasanya Allah adalah satu-satunya yang berhak disembah. Jadi tidak ada sesembahan selain Allah. Kita kemudian misalnya kita keluar rumah, berdoa bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Itu doa keluar rumah. Tapi begitu kemudian keluar rumah, apakah ada jenazah lewat atau kemudian ada sesuatu yang aneh, kemudian jadi ragu, ini saya keluar rumah atau enggak ini? Nah, kalau saya keluar rumah nanti celaka. Nah, padahal begitu sebelum keluar rumah sudah berdoa bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kan antara keyakinan sesuatu yang kita ucapkan dengan keyakinan yang dengan fenomena alam yang kemudian dihadapi itu kadang-kadang berbeda. Maka penguatan keyakinan bahwasanya Allah adalah Tuhan yang berhak disembah menjadi sesuatu yang sangat penting. Maka Rasulullah SAW juga menyampaikan dalam sabdanya yang lain bahwasanya iman itu bagaikan kain atau baju yang bisa usang, yang bisa kemudian lama-lama dipakai itu kan kemudian usang, warnanya pudar, bahkan kemudian sobek, kotor dan seterusnya. Oleh karena itu maka selalu perbaharui imanmu. Jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbaharui imanmu dengan ucapan la ilaha illallah. Nah, jadi mengucapkan la ilaha illallah bagian dari memperbarui iman kita. Nah, ucapan inilah yang kemudian harus diiringi dengan perbuatan, dengan keyakinan dan perbuatan. Nah, ada lisan yang kemudian sebagai ekspresi dari apa yang kita yakini, maka juga kemudian perlu kita wujudkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mengucapkan la ilaha illallah, tetapi kemudian ada kita mengucapkan la ilaha illallah, tapi di sisi lain kemudian kita percaya pada sesuatu yang gaib, kekuatan gaib selain Allah. Nah, itu juga bertentangan dengan keyakinan kita. Nah, kemudian wa anna Muhammadar Rasulullah. Ini satu paket
Mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada orang yang kemudian hanya percaya Tuhannya Allah, tetapi tidak mau kemudian mengambil syariat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Percaya kepada Quran, tetapi kemudian tidak mengambil sabda atau hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ada gerakan yang namanya ingkarus sunnah, ingkar terhadap sunnah. Dia hanya percaya pada Quran, tidak mau kemudian terhadap sunnah. Karena mereka meyakini bahwasanya penjelasan dari Nabi bukan sesuatu yang final, bukan sesuatu yang harus diikuti apa adanya. Misalnya, penjelasan yang mereka yakini, maka kemudian mereka meyakini pimpinan mereka. Jadi gerakan ingkarus sunnah itu apa yang dia ucapkan itu lebih berhak untuk diikuti daripada yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Quran dan Sunnah itu adalah warisan peninggalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Taraktu fikum amraini lan tadillu ba'di. Jadi aku tinggalkan kalian dua perkara, tidak akan sesat kalian. Jadi selama intamasaktum bihima, jika kalian memegang teguh keduanya, yaitu kitabullah wa sunnat rasulih, kitab Allah yaitu Quran dan kemudian sunnah Rasulnya. Nah ini maka Quran dan hadis, Quran dan sunnah, ini bagian yang tidak bisa atau tidak boleh terpisahkan dalam kehidupan kita sebagai orang yang beriman. Dan kita berproses untuk selalu belajar itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dan ini yang paling mendasar. Dan kemudian tidak hanya keyakinan, iman itu tidak hanya sebuah ucapan. Maka iman itu selain tasdiqun bil qalbi, yakin dalam hati, tapi kemudian juga perlu diucapkan, wa qaulun bil lisan, dan ucapan. Enggak boleh kemudian kita hanya yakin saja, tapi kita harus bangga. Harus ada yang kita ucapkan, maka kemudian kita zikir, kemudian kita ketika sholat ada doanya dan seterusnya. Bagian dari itu, wa qaulun bil lisan wa amalun bil jawarih, dan kemudian pengamalan. Nah, tiga hal ini tidak bisa dipisahkan. Maka iman itu selain yakin, kemudian diucapkan dan juga dikerjakan, diamalkan. Nah, maka pengamalan itu diantaranya berbicara tentang fondasi agama ini, itu Rasulullah sebutkan wa iqamis shalah, menegakkan salat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di sini tidak digunakan bahasa kalau dalam Quran wa aqimus shalah. Nah, itu kan banyak seperti itu. Qad qamatis shalah. Padahal kalau mengerjakan sholat itu ada us-sholah. Jadi ada us-sholah dan kemudian dengan iqamis sholah itu berbeda. Kalau iqamis sholah itu menegakkan sholat. Kalau ada us-sholah mengerjakan sholat. Boleh jadi kita bisa mengerjakan sholat, tetapi belum tentu kemudian kita menegakkan sholat. Mengerjakan sholat semuanya bisa. Tetapi menegakkan sholat ini lebih luas maknanya, hanya dari sekedar mengerjakan. Kalau mengerjakan ya kapan saja, yang penting ngerjake gitu. Waktunya azan nanti dulu, yang penting dikerjakan. Itu ada us-sholah. Tetapi menegakkan sholat itu kemudian maknanya lebih luas dan mencakup segalanya. Baik menegakkan sholat itu sholat dengan sebaik-baiknya dalam gerakan, ucapan, kemudian kekhusyuan. Menegakkan sholat itu juga memperhatikan waktu-waktu sholat. Menegakkan sholat itu juga masuk dalam makna ini adalah bagaimana sholat ini juga kemudian mempunyai pengaruh di dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ibadah yang ditentukan Allah kepada kita umat manusia ini, itu sebenarnya semuanya itu mempunyai dua dimensi. Dimensi hablum minallah dan hablum minannas. Itu ibadah semua seperti itu. Tidak ada ibadah ini sebenarnya hanya hablum minallah, tapi ada hablum minannasnya. Contoh sholat misalnya.
Salat itu Allah sampaikan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat yang merupakan hubungan manusia dengan Allah ternyata itu mempunyai imbas, mempunyai dampak dalam kehidupan manusia. Jadi sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Artinya kalau hubungan kita dengan Allah ini kita jaga dengan sebaik-baiknya, harusnya itu akan terefleksi dalam kehidupan kita, hidup kita lurus baik gitu. Tidak melakukan perbuatan keji, apalagi mungkar. Keji biasa diartikan perbuatan yang asusila, amoral. Kemudian mungkar ini segala bentuk perbuatan yang melanggar aturan gitu. Harusnya seperti itu. Maka mohon maaf kadang-kadang, apalagi kemarin ada berita yang sebenarnya cukup miris. Sebenarnya biasa. Cuma sebenarnya kita bacanya miris. Jadi ada salah seorang pejabat itu yang pejabat dikaitkan dengan masalah agama lah. Pejabat di salah satu kementerian yang ngurusi agama, tetapi kemudian mengakhiri hidupnya dengan jalan yang tidak baik gitu. Kan ada. Sebenarnya biasa. Orang bisa berbuat apa saja seperti itu. Cuma kadang-kadang komentar kita kok bisa ya, dia kan kerjanya di sini gitu. Karena memang kemudian kita mengaitkan kerjaannya baik gitu. Ternyata kemudian dia melakukan sesuatu yang tidak baik. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, menegakkan sholat ini kalau dalam konteks ketakmiran, takmir ini itu mempunyai fungsi iqamis sholat. Karena tidak hanya, mohon maaf, kemudian menyediakan masjid, kemudian adzan, tidak hanya itu. Adzan berjalan, kemudian sholat bisa khusyuk, tetapi kemudian masjid dimakmurkan dengan berbagai macam kegiatan. Itu bagian dari menegakkan sholat. Hubungan manusia dengan Allah dibangun dengan baik, kemudian hubungan dengan sesama manusia, hasil dari ibadahnya tadi juga dilakukan dengan baik. Nah, itu bagian dari memberikan fasilitas kepada kita agar sholat ini bisa kita tegakkan dalam kehidupan. Kalau mengerjakan sholat di mana saja kita bisa mengerjakan sholat, tapi menegakkan sholat dimanapun saja kita berada, kita berusaha mengajak orang untuk sholat, memberi contoh orang untuk sholat. Ya, contoh Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mohon maaf, misal kita sedang bepergian, naik kereta kah, naik bis kah, naik pesawat kah. Nah, begitu waktu sholat, apa yang kita lakukan? Apakah kita sholat saat itu, ataukah nunggu nanti kalau sudah sampai, atau seperti apa? Sudah sampai, ini nantilah di rumah. Nah, kalau sudah sampai rumah mungkin ketinggalan 2-3 waktu sholat kan gitu. Nah, atau seperti apa? Ini masalah sholat. Jadi di sini Rasulullah kemudian menjelaskan masalah itu. Dalam riwayat yang lain juga Rasulullah menggambarkan sholat itu ibarat mandi, membersihkan diri manusia dari banyak kotoran. Rasulullah menggambarkan apa yang engkau pikirkan seandainya kamu punya rumah, kemudian di belakang rumahmu itu ada sungai, kamu kemudian mandi sehari 5 kali. Ya bersih ya Rasulullah. Seperti itu sholat. Kita sholat subuh. Setelah subuh kan habis itu kita bekerja. Mohon maaf, apakah dalam pekerjaan kita atau di saat kita berinteraksi dengan orang lain sampai waktu zuhur mungkin ada hal-hal yang kurang baik, masuk waktu zuhur, ya kita taubat sama Allah. Nah, kemudian kita beribadah, ya dosanya kemudian dihapus. Antara zuhur dan asar sama, asar dihapuskan lagi, sampai maghrib dihapuskan lagi, kemudian sampai isya juga seperti itu. Antara isya sampai subuh waktunya ada agak panjang, maka kemudian
Di sela-sela itu ada sholat malam. Nah, ini luar biasa. Seharusnya kehidupan kita memang betul-betul bersih itu. Karena selalu dijaga hubungan kita dengan Allah itu dengan sangat ketat. Ini yang kedua. Yang ketiga, wa itaiz zakah, menunaikan zakat. Zakat juga sama Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Zakat itu adalah ibadah hubungan manusia dengan Allah. Tetapi dampak dari zakat ini terlihat dalam kehidupan sosial kita. Dalam kehidupan kita bermasyarakat, zakat ini mempunyai fungsi. Dan kemudian kalau kita tarik lebih ke atas lagi, zakat ini mengisyaratkan bahwasanya dalam 5 rukun Islam ini sebenarnya mengacu pada urusan kenegaraan. Zakat ini kewajiban, tapi kemudian kewajiban siapa? Kan gitu. Siapa yang narik? Apakah kemudian cukup organisasi sosial? Sebenarnya tidak. Urusan negara ini. Maka perintah Allah di dalam Al-Qur'an kan, khudh min amwalihim, ambil harta mereka. Siapa yang mengambil? Kan begitu. Siapa yang punya kekuasaan untuk mengambil harta orang yang sudah pantas untuk berzakat? Siapa yang kemudian bisa membuat aturan? Ya negara, kan begitu. Nah, dari syariat zakat ini ternyata Islam kemudian mempunyai perhatian juga terhadap masalah-masalah kenegaraan. Kalau kemudian negaranya tidak peduli dengan masalah seperti ini, tidak ada undang-undang zakat, gitu. Nah, kalau dulu kan zakat tidak terlembagakan, sekarang zakat terlembagakan. Nah, sehingga distribusi diharapkan juga harusnya lebih baik. Nah, ini maka disitulah isyaratnya wa itaiz zakah. Dan kenapa kemudian zakat itu lewat lembaga? Apakah kemudian kita memberi langsung kepada orang boleh? Boleh. Nah, itu. Tetapi distribusi itu akan lebih adil, lebih merata ketika kemudian yang membagi itu juga punya jangkauan yang lebih luas. Nah, misalnya di daerah Pucang Gading sejahtera semua. Nah, kok kemudian zakatnya muter-muter di sini? Nah, boleh jadi desa yang lain atau kelurahan yang lain kurang. Seharusnya ketika kemudian yang mempunyai yang punya kekuasaan terhadap aturan zakat ini lebih tinggi lagi, maka akan tahu, oh ternyata di sini cukup sekian. Nah, ini harus disalurkan ke sana. Nah, ini jangkauan yang lebih luas dalam pelaksanaan zakat. Nah, sehingga tidak ada lagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena kemudian ingin membagi zakat sampai kemudian terjadi korban, kan gitu. Nah, kenapa kemudian harus lewat lembaga? Dan itu untuk menjembatani antara muzaki dan mustahik. Boleh jadi, mohon maaf, orang muzaki itu niatnya baik, tapi karena yang datang banyak, ada kemudian terselip dalam hatinya, oh ternyata yang saya beri banyak, wah saya orang dermawan, saya ini, apalagi kemudian yang datang terima kasih Pak, terima kasih Bu, dan seterusnya. Itu mengganggu hati. Yang pertamanya ikhlas, pingin ikhlas, tapi dengan hal-hal seperti itu terganggu hatinya. Nah, sama kemudian menjaga mustahik ini, orang yang berhak mendapatkan zakat. Nah, ini kalau dalam kajian dalam Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali memberikan hakikat tentang zakat ini begitu halus. Seharusnya orang kaya itu berterima kasih kepada mustahik. Karena ada mustahik, kemudian orang kaya muzaki ini mendapatkan pahala. Oleh karena itu, muzaki harus menghormati dan kemudian nguwongke orang yang menerima zakat. Nah, seperti itu. Maka dalam surat Al-Baqarah itu dikatakan, Allah menyampaikan ketika berinfak dilarang bil manni wal adza. Nah, mengungkit-ungkit dan kemudian menyakiti. Nah, jadi kalau kita sudah memberi, ya sudah beri, lepas, hilang apa yang sudah kita beri, jangan diungkit lagi.
Nah, ini terkait dengan masalah zakat. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di sini dalam hadis ini mungkin ada yang bertanya, loh kenapa haji itu keempat, kemudian puasa yang nomor 5? Sebenarnya ada banyak riwayat, sebagian riwayat itu kemudian puasa di 4, kemudian haji yang nomor 5. Dalam hadis Umar yang tadi kami bacakan itu puasa yang keempat, kemudian haji yang kelima, urutannya seperti itu. Nah, di sini karena haji terlebih dahulu saya jelaskan, dan ibadah haji Bapak Ibu yang dirahmati Allah ini juga mempunyai hubungan, tidak hanya hubungan manusia dengan Allah saja, tetapi ibadah haji ini menggerakkan banyak hal. Kalau kita lihat di Indonesia kan, apalagi dalam perbincangan media sosial itu, haji itu syarat dengan muatan ekonomi, syarat dengan muatan politis, nah itu banyak. Kemudian syarat dengan muatan budaya, syarat dengan muatan pendidikan, nah itu haji. Maka haji ini menjadi puncak dari agama Islam ini, kemudian mempunyai dampaknya tuh banyak. Secara ekonomi seperti itu. Begitu mendekati haji, pertama dolar biasanya naik. Kemudian perekonomian itu juga banyak bergerak lagi, oleh-oleh, kemudian aksesoris haji umroh itu naik semua. Kemudian politis, masalah politis juga sama, dapat tambahan kuota, padahal biasa mendapatkan tambahan, dan seterusnya. Ini kemudian bisa menjadi senjata bagi orang yang kemudian merasa ini bagian dari prestasinya, juga bisa menjadi senjata bagi lawan politiknya. Ini sama seperti ini. Nah, kita orang awam yang nggak tahu, wah ini uang haji dimakan sama pemerintah, kan seperti itu. Kita nggak tahu hakikatnya, sudah kita sebar kemana-mana, iya atau tidak, kita nggak tahu. Nah, seperti ini. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, haji ini muatannya banyak. Maka bagaimana ketika melaksanakan ibadah haji, dan kita yang kemudian mengayu bagi orang melaksanakan ibadah haji, nah itu nuansa ini seharusnya juga semakin kental terasa. Maka kenapa kemudian haji mabrur itu pahalanya luar biasa, kan gitu. Karena memang berat. Jadi laisa lahul jaza illal jannah. Tidak ada pahala bagi orang yang melaksanakan haji mabrur itu kecuali surga. Dan surga itu pasti didapatkan dengan kerja keras dan kemudian pengorbanan yang luar biasa banyak. Ini ibadah haji. Kemudian yang terakhir puasa Ramadan. Puasa Ramadan ini hakikatnya adalah membersihkan hati manusia, kaitannya hubungan dengan Allah dan hubungan dengan sesama manusia. Rasulullah SAW menyampaikan dalam sebuah sabdanya, Allah tidak peduli dengan hamba yang meninggalkan makan dan minumnya, tetapi dia tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan dusta. Sampai seperti itu. Allah tidak peduli seorang hamba yang meninggalkan makan dan minumnya, yaitu puasa, tetapi tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan dusta. Nah, orang boleh jadi lapar, dahaga, tetapi perbuatannya sama. Nah, jadi puasa, tidak puasa, perbuatan sama. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kelima hal ini menjadi fondasi dari orang beragama. Orang beragama harus menerima ini dengan sepenuh hati. Maka ketika Rasulullah SAW meninggal, zamannya Abu Bakar, ada orang yang tidak mau bayar zakat. Nah, jadi ada orang yang tidak mau bayar zakat, kemudian menjadi sebuah gerakan tidak mau membayar zakat. Abu Bakar pada waktu itu sudah menyiapkan pasukan, kita akan memerangi orang yang tidak mau membayar zakat. Umar datang, wahai Abu Bakar, apakah kamu akan memerangi orang yang mengucapkan la ilaha illallah? Dasarnya la ilaha illallah, dia masih iman, dia masih Islam. Maka Abu Bakar mengatakan, saya akan memerangi orang yang memisahkan antara sholat dan zakat. Jadi
Salat dan zakat kedudukannya sama, harus diterima apa adanya. Jadi kita mengucapkan la ilaha illallah, rela Allah sebagai Tuhan, ya rela dengan ajarannya, termasuk salat dan zakat. Jangan sampai menerima salat, zakatnya tidak mau. Menerima salat tetapi puasanya tidak. Nah, seperti itu. Nah, ini masalah keyakinan, berbeda lagi kalau malas ya. Nah, jadi seperti itu. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Monggo kalau masih ada waktu dibuka pertanyaan. Wallahu a'lam. Cukup? Ya, kalau cukup, mari Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajati arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa du'aan mustajaba. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa 'amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha wa 'ainin la tadma' wa du'ain la yustajab laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.